Sudah menyimak kemarin ya pidato Pak Prabowo di depan Hari Buruh May Day kemarin itu, kalau kita amati banyak sangat nasionalis ya, bagaimana beliau menyatakan akan mengambil alih kembali itu lahan-lahan yang dimiliki lahan pemerintah yang dimiliki oleh swasta dan sebagainya. Dan itu bukan fenomenanya terjadi di Jakarta ya. Kalau Jakarta banyak itu kawasan seputar Senayan itu sekarang sudah jadi banyak milik swasta, punya pemerintah ya, itu milik sekretariat negara itu yang sudah jadi milik pemerintah. Di daerah lebih banyak lagi lahan-lahan semacam itu, praktek yang sudah berlangsung lama. Tentu menarik kalau Pak Prabowo mulai bicara seperti itu di depan para buruh, tapi saya juga banyak yang nangkap sinis ini, Pak Prabowo berhentilah berwacana, ini kan udah terlalu banyak, atau orang sering nyebutnya omon-omon gitu. Yang paling penting kita tunggu Pak praktek nyatanya. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka yang sangat sering sekali kita lihat ini orang banyak sering bingung nih ngadepin manusia merdeka ini. Sebenarnya ini pendukungnya Pak Prabowo atau pengecam Pak Prabowo, karena kadang-kadang kayak roller coaster juga, kadang dukung, kadang ngecam, kadang dukung, kadang ngecam gitu. Assalamualaikum Pak Said itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Hersu memang Pak Prabowo ini ya udah kayak kita main jet coaster seperti Bang Hersu katakan tadi. Kita lihat dulu betapa semangatnya kita mendengarkan beliau pidato di pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2024. Di depan Presiden Jokowi mengeritik secara langsung semua kebijakan Presiden Jokowi tanpa teks. Masih ingat? Korupsi akan saya habiskan, kemudian macam-macam kebijakan di depan Presiden Joko Widodo, nepotisme apa semua, sampai kita saat itu merasa punya presiden baru. Oke. Dan 3 hal yang selalu yang dikemukakan oleh dia: satu, bahwa saya akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kedua, ya sampai ke Antartika. Kedua, saya akan memberantas saya akan mengambil aset negara, ya kan? Yang ketiga, saya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, koruptor tidak ada tempatnya di pemerintahan dia. Wah, akhirnya kita semua semangat. Oke, sekarang kita punya presiden baru. Nah, tapi kenapa saya menyatakan itu? Karena begini, Bang Hersu, perampokan negara di Indonesia ini sudah ganti generasi. Yang merampok negara orang tuanya sejak sampai Bung Karno, sampai Pak Harto, sampai sekarang itu anak dan cucunya sekarang yang merampok negara. Jadi di politisi terjadi penggantian generasi, di perampok juga penggantian generasi. Dan perampoknya generasi itu juga. Nah, muncul pikiran saya, Pak Prabowo kan adalah generasi yang pernah ikut, generasi mulai dari bapaknya, mertuanya pernah terlibat bahwa dia ikut tidak memberantas perampokan saat itu, malah ikut membuka peluang untuk perampokan, ya kan? Nah, saya pada era Orde Baru, ya kan, itu kan begini. Yang kejadian ternyata perampokan itu begini, Pak Hersu, adalah pemakluman terhadap penyimpangan. Nah, pemerintahan berganti selalu memaklumi. Contoh yang paling nyata lah, pada saat ini Undang-Undang Minerba lah menyatakan bahwa undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh aset negara itu dikuasai negara sehingga dikelola BUMN. Dirubahlah undang-undangnya sehingga swasta boleh masuk. Tambang, kemudian bandara, apa segala boleh masuk. Setelah itu undang-undang dibuat ini, keluar undang-undang keras bahwa akan diambil alih oleh negara terhadap tambang-tambang kalau habis masa berlakunya izin. Tahu-tahu undang-undangnya diubah lagi bahwa tidak, maka balik lagi ke swasta. Nah, itu selalu begitu. Nah, kenapa saya ulas ini? Saya berharap apakah Prabowo mau akan mengakhiri perselingkuhan ini. Ini kan perselingkuhan kebijakan. Nah, akhirnya 3 pilar yang saya tunggu dari Pak Prabowo itu betul-betul mimpi saya. Pilar pemberantasan korupsi, pilar perampokan negara, pilar pemerintahan bersih. Itu kan pilar yang kita impikan. Tapi faktanya apa yang terjadi?
pilar pemerintahan bersih ternyata yang diangkat menteri-menteri yang kita tahu kotor. Ya. Ya, kita tahu kotor. Kita tahu dialah yang membagi-bagi aset negara, dialah merampok, dialah korupsi, dialah apa semua. Tapi dia yang diangkat jadi menteri. Terus kita percaya yang mana? Oke. Yang kedua, pada saat pilar bahwa akan membersihkan, menangkap korupsi. Nah, ingat, ini jet coaster yang paling berat bagi kita, Pak Bang Hersu. Pada saat itu langsung muncul kata-kata, di mana tuh dia di negara Arab menyatakan pidato. Kalau sudah kau kembalikan, mahasiswa, ya ketemu mahasiswa di Mesir ya. Kalau kau kembalikan maka kita ampuni. Kaget kita, ini apa sih ini? Nah, setelah itu datang ke Indonesia, dia di depan acara keagamaan, dia pidato bukan begitu maksudnya, gitu kan? Maksudnya adalah dikembalikan tapi hukum tetap jalan. Habis itu pidato lagi, saya akan kejar sampai ke Antartika. Semangat lagi kita. Nah, habis itu keluar lagi pernyataan bahwa janganlah memiskinkan korupsi, kasihan anak-anaknya. Kan ini apa sih ini Pak Prabowo maunya ini? Kita kan nggak ngerti kemarin, nggak ngerti sama sekali. Kemarin keluar lagi pernyataan bahwa saya akan miskinkan koruptor itu, saya akan kembalikan ke negara aset-asetnya. Nah, jadi ini kita dicapai jet coaster yang dibikin oleh Pak Prabowo. Jadi kayak angin-anginan aja gitu loh. Nah, di fakta lapangannya, Bang Hersu, kita tahu. Saya kan menyatakan hanya 2 contoh saja yang kita butuh. 1, tuntaskan korupsi Pertamina. Karena kami tahu siapa pelakunya. Dan kami tahu siapa sebenarnya yang kami tahu siapa sebenarnya kami tahu siapa sebenarnya yang bergerak untuk menghalangi dibukanya kasus ini. Kami tahu. Dan itu adalah orang yang ada di sekitar Prabowo. Kami tahu itu. Nah, kemudian kenapa menyentuh PIK 2 saja, hanya lulus kepala desa, tidak kuat menegakkan hukum di situ. Jadi, pidatonya setinggi langit, pelaksananya di dasar bumi. Nah, pertanyaan kita, siapa yang ditakuti Prabowo? Ataukah memang hanya 3 pilar itu hanya konsumsi pidato? Oke? Nah, yang menarik sebenarnya yang saya agak percaya adalah pengambilan aset. Itu agak percaya sekarang. Di pilar ketiga. Pilar ketiga, kenapa? Saya kasih contoh. Tapi ini Bang Hersu, yang menarik ini karena sepertinya dilakukan oleh semacam satgas, bukan oleh pemerintah. Oke? Nah, kita tahu. Apa yang sawit ya? Nah, sawit maksud apa? Sawit. Ya. Sawit. Nah, nanti saya cerita Gelora Bung Karno. Sawit. Itu kan dilakukan oleh namanya kelihatannya oleh Dewan Pertahanan Nasional. Yang ketuanya adalah presiden, ketua hariannya adalah Menteri Pertahanan, dan Menteri Pertahanan langsung ke Kejaksaan Agung. Tapi saya tahu bahwa ini ada yang ganggu terus. Ada yang ganggu terus. Ada yang ganggu terus. Nah, tapi lepas dari diganggu semua, menariknya bahwa sudah 1,2 juta hektar lahan sawit yang melanggar hukum, dari 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar hukum. Nanti saya makut sedikit ke tambang. Nah, lahan sawit ini dari 17,5 juta hektar, 5 juta hektar ternyata ilegal. Dan pemilih ilegal ini adalah generasi kedua dan generasi ketiga perampok negara sejak Indonesia ada. Generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, sehingga muncul di pikiran saya, apakah generasi keduanya Pak Harto dan Sumitro, dalam hal ini Prabowo, bisa mengkat perampok generasi kedua, generasi ketiga bangsa ini? Karena Pak Prabowo selalu menyatakan, saya tahu siapa perampoknya. Jokowi juga selalu menyatakan, saya tahu siapa perampoknya. Tapi bedanya adalah Jokowi mengambil perampok itu untuk membantu dia, untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan sampai Prabowo melakukan hal yang sama. Prabowo harus mengkat perampok itu. Itu yang karena sama-sama tahu. Nah, sekarang dari 1,2 juta hektar, sebagai gambaran ke publik,
PTPN itu sejak zaman Belanda itu hanya 600.000 hektar luas lahannya. Sekarang kalau bisa mengambil 3,3 juta hektar, maka itu prestasi. Ingat bahwa musuh yang marah kepada Prabowo terhadap pengambilan aset ini sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Termasuk aparat, termasuk pengusaha lama, karena akan dibuka semua. Nah, sehingga Pak Prabowo, saya sangat kaget pernyataan Pak Prabowo kemarin, bahwa dia menyatakan bahwa 4 kali maju sebagai wapres, orang-orang takut menjadi dia presiden karena takut terbongkar perampoknya. Pak Prabowo mungkin salah. Yang tidak Pak Prabowo tidak didukung, yang tidak mendukung Prabowo di 2024 adalah karena tidak mau perampokan itu berlanjut yang dilakukan oleh Jokowi. Itu yang harus dipahami. Dikoreksi ya. Dikoreksi. Pak Prabowo ingat, semua yang pendukung sekarang yang tidak mendukung Prabowo itu mendukung Prabowo dalam hal korupsi. Tidak ada yang enggak. Jadi jangan salah bisikan. Jadi seakan-akan orang-orang yang tidak mendukung Prabowo 2024 itu adalah orang yang tidak mau Prabowo melakukan pembersihan. Pak Prabowo saya ingatkan, yang tidak mendukung Pak Prabowo di 2024 adalah orang-orang yang inginkan satu, negara ini bebas korupsi, negara ini dipimpin oleh pemerintahan bersih, negara ini mengembalikan perampokan rakyat selama ini. Itu orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo di 2024. Dan sekarang dan mereka itu mendukung Pak Prabowo di 2014 dan 2019 kan? Ya. Kan? Jadi 2014-2019 itu orang-orang yang murni itu. Tapi pada saat Pak Prabowo bergabung dengan Jokowi maka dia lari karena ini bahaya melanjutkan Jokowi. Jadi itu yang perlu diluruskan oleh Pak Prabowo. Nah sekarang orang-orang yang istilah saja penjuang 3 pilar. Saya istilahkan kita aja lah pejuang 3 pilar, pejuang pemerintahan bersih, pejuang anti korupsi, pejuang pengembalian hasil rampokan negara. Itu ada di belakang Prabowo apabila Prabowo memang melakukan itu. Nah, sekarang yang menarik saya, Pak, satu keberanian yang sangat saya akui adalah menyatakan bahwa Gelora Bung Karno, Kemayoran dan Halim itu akan dikembalikan kepada negara. Gile. Berapa nilainya nih kira-kira nih kalau pikiran saya mungkin 1.000 triliun. 1.000 triliun? Ya. Karena GBK itu bisa hampir 500 triliun. Nilai asetnya itu ya? Nilai asetnya 1.000 triliun. Dan kita harus langsung gede itu. Ya, kita harus tahu Bang Hersu, semua konglomerat, semua 9 naga, semua oligarki menguasai tempat lahan itu. Jadi, itu adalah pengumuman Presiden Prabowo, aku perang dengan kalian. Aku perang dengan kalian. Supaya publik paham, siapa sih menguasai hotel Indonesia? Siapa yang menguasai Hotel Borobudur? Siapa yang menguasai Senayan City? Siapa yang menguasai Hilton? Semua gajah-gajah. Dan gajah-gajah itu adalah peliharaan semua bekas presiden sebelumnya. Geng presiden sebelumnya. Semua terlibat. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo dengan menyentuh itu menyatakan, hei bapak-bapak presiden yang jadi backing daripada mereka saatnya kita berhadapan, aku mau ngambil aset itu. Itu sama dengan pengumuman. Nah, ini akhirnya saya berpendapat mulai hari ini, apakah mungkin saja Pak Prabowo memang ini karakternya adalah ultranasionalis. Sikap politiknya adalah ultranasionalis. Apa maksudnya itu? Tadi itu langkah-langkah yang sangat tegas itu. Cara berpikirnya lah ini gitu ya. Cara berpikirnya ultranasionalis. Saya menunggu cara bertindaknya juga ultranasionalis. Oke. Jangan hanya cara berpikir. Nah, ya. Ini dibutuhkan. Tidak ada negara yang bisa menyelesaikan masalah bangsanya kecuali dipimpin oleh ultranasionalis. Dalam kondisi yang seperti kita lah. Kondisi yang sangat rusak, ultranasionalis. Ya. Rusia bisa selamat karena ketemu Putin yang ultranasionalis. Oke? Amerika kembali mau bersemangat walaupun salah langkah karena ketemu ultranasionalis. Nah,
selalu menjadi lemah pada saat ketemu orang yang kompromistis demi kekuasaan. Jadi lawan dari ultranasionalis adalah penguasa kompromistis yang penting berkuasa. Jokowi adalah penguasa yang kompromistis, tidak ada ultranasionalisnya sama sekali, tidak ada mungkin nasionalisnya rendah sekali. Nah, jadi yang kita harapkan dari saya telah dulu sebentar. Ini kok konotasinya ultranasionalis ini negatif loh, Bang. Bukan. Said itu. Ultranasionalis itu jangan saya akan tekan orang ultranasionalis anti demokrasi, no. Oke. Bukan. Adalah nasionalisme yang sangat tinggi. Ultranasionalis adalah orang yang ingin melaksanakan undang-undang dasarnya secara murni dan konsekuen. Itulah ultranasionalis. Tidak menafsirkan undang-undang dasar itu untuk kepentingan kekuasaan. Oke? Ya, ini terminologi penting kita luruskan, jangan sampai salah ini. Jadi saya katakan ultranasionalisnya Pak Prabowo adalah terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Oke. Itu dalam hal ekonomi. Itulah pengertian saya bahwa Pak Prabowo dalam pidatonya saya menganggap bahwa dia sudah ultranasionalis untuk pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan ingin membersihkan pemerintahan bersih. Nah, itulah Jalan internasional 3 pilar: pemerintahan bersih, anti korupsi, pengembalian kekayaan negara kepada rakyat. Itulah ultranasionalis yang menurut saya di dalam pemikiran dan pidato beliau, tapi dalam pelaksanaan saya masih menunggu. Nah, saya sangat menunggu sekarang ditambang, Bang Yesus. Ditambang karena ini paham betul saya bahwa kalau disentuh itu jauh lagi. Jadi sawit udah masuk, GBK masuk, kemudian kalau tambang masuk. Nah, tambang saya paham betul bahwa ini betul-betul pemainnya ada di tengah-tengah kekuasaan. Ada di tengah-tengah kekuasaan. Dan itu terjadi tarik-menarik yang sangat tinggi, dan ini tarikan politik yang sangat tinggi. Nah, kita begini. Menyelesaikan persoalan yang sangat rumit yang sudah lintas generasi itu tidak bisa diselesaikan dengan cara normal, tidak bisa diselesaikan dengan lembaga formal. Itu harus istilah saya membentuk semacam satgas untuk melakukan itu, dan sawit ini kan satgas yang mengerjakan. Nah, saya berharap Danantara juga melakukan semacam seperti satgas untuk melakukan itu. Saya terbayang nanti bagaimana Danantara akan mengevaluasi pengambil alihan Hilton, Century, Senayan City, kemudian seluruh GBK yang dikuasai konglomerat. Itu saya berharap. Ya, Halim dan juga Kemayoran juga. Ya, Kemayoran kita tahu siapa yang pegang. Kita tahu. Di Halim kita tahu siapa yang pegang. Nah, jadi Pak Prabowo sebenarnya sudah mengumumkan ke publik. Cuma itu, capek juga mendengarkan kita pidato. Capek juga. Nah, perang aja ya, perang tapi gak perang ya. Yang berjalan sekarang realistis tuh baru sawit tuh. Oh, baru sawit. Baru sawit. Dan kita tahu siapa. Lanjut. Ya, saya ingin mendalami soal tambang, ya. Seperti apa yang Anda bayangkan itu pengambil alihan? Karena saya jadi teringat kembali yang pernah dikatakan oleh Pak Mahfud MD mengutip riset dari yang dilakukan oleh KPK di zaman Abraham Samad pada waktu itu, yang katanya kalau korupsi di tambang itu bisa dibersihkan, minimal satu orang di Indonesia itu bisa digaji 20 juta. Ya. Nah, kalau yang Anda bayangkan dengan pengambil alihan itu seperti apa? Itu tadi korupsinya aja loh, ini belum pengambil alihan. Jadi gini, kalau ditambang, ilegalnya ada dua jalur. Ilegal fisik dan ilegal transaksi ilegal. Illegal mining ya maksudnya. Illegal transaction. Illegal mining itu iupnya 1.000 hektar diambil 3.000 hektar. Itu fisik. Oke. Nah, itu bisa diaudit dan belum pernah diaudit sama sekali. Yang kedua, ilegal transaksi ilegal. Macam-macam transaksi ilegal yang terjadi, termasuk regulasi. Nah, regulasi, kasih contoh aja lah supaya publik paham. Pembangunan smelter yang ada di Sulawesi Tengah Morowali, ya, itu masuk dari smelter. Sementara pemungutan royalti itu masuk dari IUP.
yang harusnya bahwa royalti dipungut dari hasil akhir dong. Kalau dia nah sekarang iupnya hanya dipungut pada saat menyediakan yang di atas hanya pajak setelah diolah. Oke? Nah, pajak ini dibebaskan pajak pula. Akhirnya petambang, pembuat smelter yang ada sekarang, ini kebijakan Jokowi, itu tidak pernah menyetor ke negara. Nah, yang menyetor negara adalah pemilik IO, yaitu rakyat. Terus diakui sebagai pendapatan daripada pembangunan hilirisasi. Nah, ini harus diubah bahwa pendapatan negara itu dari nilai tambah yang dihasilkan. Itulah hitungan royalti, dan itu berlaku di BUMN, tapi tidak berlaku di sana. Nah, regulasi-regulasi ini yang harus dilakukan. Nah, termasuk begini, saya ketemu petambang, dia bilang, Pak, kita ini objek pemerasan, mulai dari RW sampai ke Jakarta. Dan dia bilang, mungkin tidak kurang dari 30% kos itu adalah pemerasan. Jadi, saya bisa bayangkan Pak Hersu, saya belum punya angkanya, tapi saya perkirakan penertiban secara fisik Presiden Prabowo akan mendapatkan nilai ekonomi, fiskal dan ekonomi itu 30% dari fisik. Maksudnya, tambang-tambang yang ilegal itu diambil oleh negara deh, seperti hanya sawit yang fisik. Yang ilegal, maka itu juga ditertibkan bahwa tidak ada lagi tidak ada lagi transaksi-transaksi yang ilegal, termasuk aparat. Mohon maaf aja, itu permainan aparat di bawah, itu dibersihkan, maka akhirnya Prabowo kan bisa mendapatkan 60% dong tambahan fiskal dan ekonomi. Nah, 60% itu sangat, kita contoh aja, dia kan mungkin mendekati 1.000 triliun nikel top. Oke? Kalau itu bertambah 50%, ada 500 triliun dong. Belum batu bara, belum timah, belum boksit dan lain-lain. Nah, itu yang harus ada di pikiran sekarang, bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan fiskal ekonomi dan moneter Indonesia adalah penertiban tambang. Nah, tapi jangan memakai jalur normal. Ini bentuk satgas yang istilahnya orang-orang yang duduk di situ hanya takut sama Allah dan menghadapi siapa saja atas perintah presiden. Itu saya pikir. Nah, Pak Prabowo nggak usah lagi terlalu ini, maka semua agenda dia yang ribet sekarang, susah uang, mewujudkan pemerintahan bersih, memberantas korupsi, mengambil aset negara, itu bisa dilaksanakan. Itu Pak Angger. Dan rakyat dipastikan akan berada di belakangnya Pak Prabowo semuanya, karena kalau seperti ini masyarakat akan sejahtera kan Pak. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini saya di depan memimpin mereka untuk membela Prabowo kalau ini dilakukan. Kalau dilakukan oleh Prabowo ya. Ya, tapi kalau hanya pidato saya nggak ikut, saya mendengarkan. Oke. Kalau tekniknya tambang tadi Anda mengusulkan satgas ya dibentuk ya, gitu ya. Ya. Karena sebelum gini, kita melihat kesuksesan sawit. Nah, kesuksesan sawit ini perlu kita jelaskan ke publik. Tahun 2006 itu ada keputusan emas sudah ingkrah DL Sitorus di Sumatera Utara 2006. Ya. Hampir 20 tahun lalu. Tidak pernah bisa diselesaikan karena memang dikuasai oleh preman, dan premannya preman berseragam. Preman berseragam. Jadi nggak bisa diselesaikan. Nah, dibentuk satgas ini selesai. Nah, berapa luas itu? 41.000 hektar. Nah, 20 tahun loh baru bisa selesai. Jadi Pak Prabowo nggak usah mendengarkan lagi teori-teori. Beliau sudah praktekkan di sawit, maka lakukan hal yang sama di ditambah. Tapi saya paham, Bang Hersu, ini banyak sekali yang nggak mau. Ya, orang seputarnya Pak Prabowo semua kan yang main itu kan ya. Ya, jadi orang sekitar situ yang nggak mau. Jadi, Pak Prabowo, ya mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul kembali adalah, istilah saya, ultranasionalis dengan 3 pilar, yaitu pemerintahan bersih, anti korupsi, dan mengembalikan hasil perampokan rakyat. Itu dibutuhkan.
Oke, kita bikin sedikit kita luruskan. Kalau kita ngomong orang seputar Pak Prabowo itu, karena pemain-pemain lama, Tambang ini kan pemain lama ya, yang sekarang orang-orang itu dimasukkan, dititipkan lah di pemerintahnya Pak Prabowo gitu kan maksudnya ya. Dan gini Pak Heri, saya nggak tahu juga pemain-pemain tambang di sana tuh kontak-kontak saya. Itu gimana konsepnya ke depan? Aku nggak tahu. Saya bilang, aku nggak tahu mau kemana. Yang ini yang dibilang ditertibkan semua harus, saya bilang. Nggak ada jalan lain. Yes, oke. Tidak boleh ada tebang pilih. Gitu. Yes. Siap. Oke. Bapak Said itu kita cicil dong ya, jangan semua ya. Tapi terus terang orang banyak memang bingung dengan Anda itu, gitu ya. Untung ya, karena kadang-kadang kritik keras Pak Prabowo, kadang-kadang belain pasang badan seperti melawan arus gitu ya, seperti waktu undang-undang TNI kemarin gitu. Untungnya saya kenal sama Anda cukup lama gitu. Saya jadi tahu kalau pokoknya seperti saya cuma prinsipnya seperti yang saya bilang bahwa Anda pasti Anda bisa salah ya dalam hal ini, tapi yang jelas tentu Anda tidak akan bohong karena nawa itu Anda baik. Ya. Itu saya bersaksi soal itu. Ya itulah. Saya keluar dari pemerintahan Jokowi karena Jokowi suka bohong, jadi saya pergi itulah. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.